Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raditya Fatinafra. Nama saya Kintan Maharani Suci. Di sini kami akan Menjelaskan tentang penerapan K3 di lingkungan kerja. So, watch video. Pada era kemerdekaan, banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, pemerintah membentuk badan yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja. Dimulai pada tahun 1969, didirikan sebuah lembaga higien perusahaan dan kesehatan di Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Higien Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014, organisasi Hiperkes telah berubah menjadi K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan lingkungan perlu diperhatikan guna meningkatkan produktivitas pekerja. Salah satu kebersihan yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan kamar mandi para pekerja. Selain itu, kotak P3K dan APAR harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses. Prosedur K3 atau Safety Plan sangatlah penting untuk mengawali suatu pekerjaan. Di dalam rambu-rambu K3 terdapat simbol-simbol keselamatan kerja yang harus ditaati oleh para pekerja. Di antaranya, perintah, waspada, informasi. Rambu-rambu tersebut mempunyai subkelompok simbol dan warna rambu keselamatan kerja yang diantaranya: rambu larangan, simbol yang menunjukkan segala aktivitas dilarang dilakukan di lokasi proyek. Rambu kewajiban, menunjukkan kelengkapan yang harus digunakan dalam pekerjaan. Rambu waspada, tanda peringatan menunjukkan di lokasi tersebut berpotensi bahaya. Rambu informasi jalur evakuasi dan kondisi aman. Rambu informasi lokasi pemadam api. Rambu informasi umum. Dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD, banyak aspek dan mempunyai manfaat masing-masing untuk menunjang keselamatan dalam bekerja yang diantaranya: sepatu kerja atau safety shoes. Tujuan dari penggunaan sepatu kerja atau safety shoes bagi para pekerja yaitu agar para pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang berada di proyek. Rompi safety. Tujuan dari rompi safety yaitu untuk membuat orang lain menjadi waspada jika ada pekerja dan agar terlihat oleh pekerja lain pada saat bekerja di malam hari. Helm. Tujuan dari helm proyek merupakan hal penting, terlebih di konstruksi karena merupakan suatu perlindungan di kepala. Pada pagi hari, para pekerja diwajibkan untuk mengikuti apel pagi yang bertujuan untuk membangun komitmen dan disiplin para pekerja dalam menjalankan tugas. Sudah wajib menggunakan APD, Pak. Jadi APD itu adalah helm, rompi, dan sepatu. Kenapa, Pak? Ibu-ibu, kenapa harus wajib ya? Karena potensi pekerjaan kita ini masih ada pekerjaan dari atas ya. Jadi kemungkinan ada sisa material yang jatuh kena kepala kita. Bapak-bapak wajib menggunakan masker, Pak. Nah, ini. Masker merupakan alat pelindung bagi pernapasan dari bau kimia atau material lainnya yang berada di proyek. Untuk rekan-rekan yang melakukan pengelasan, kacamata kerja merupakan pelindung mata dari percikan api, partikel debu, kayu, batu atau serpian besi dari hasil pekerjaan proyek. Tujuan utama dalam penggunaan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda keras dan tajam lainnya. Sabuk mengaman. Dalam pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan yang memerlukan ketinggian atau dalam posisi yang membahayakan, wajib menggunakan tali pengaman atau safety belt. oke, nanti setelah naik, setelah saya sampaikan tadi ya kayak ini pada saat akan moving kita masukkan ke sini.
supaya memudahkan pergerakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada ilustrasi tentang betapa bahayanya yang terjadi jika kita tidak menerapkan K3 dalam lingkungan kerja. Nah, seperti yang kita lihat, di sini ada seorang lelaki yang berjalan sendiri di atas tanpa memakai APD, dan dia memakai earphone dan berjalan tanpa melihat-lihat keadaan. Ia terus berjalan tanpa melihat semuanya, dan seperti itu dia melihat, dan kawannya melihat lagi, dan beruntungnya kawannya cepat mengambil tindakan. Ia terus berjalan tanpa melihat bahwa di depannya sudah ada box besar yang diangkat, dan teman satunya lagi sudah bilang bahwa jangan lewat situ, tetapi ia tetap lewat karena ia memakai earphone. Dan beruntung ia mengikat tali sepatunya. Seperti yang kita lihat di sini, karyawan tersebut bermain-main di atas tiang berdiri ya. Dan temannya kaget karena ia tidak memakai APD, dan itu akan berakibat fatal jika ia jatuh. Dan ia terus memanggil sampai akhirnya terpeleset dan nermis, hampir celaka. Beruntungnya di bawah tersebut sudah dapat jaring-jaring yang kuat agar dia tidak jatuh. Lalu di sini ada dua orang dengan properti yang berserakan, dan itu akan berakibat fatal jika ada kebocoran atau ada orang yang terpeleset dan akan mengalami kecelakaan kerja. Tiba-tiba ada gas hitam beracun yang bocor dan mereka kaget langsung kabur. Itulah mengapa kita harus menerapkan K3 dalam lingkungan kerja, karena jika tidak ada penerapan K3 dalam lingkungan kerja, semuanya akan berakibat fatal. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu JSA. JSA atau Job Safety Analysis adalah suatu pendekatan yang mengidentifikasi potensi bahaya dari setiap pekerjaan serta memberi penanggulangan guna meminimalisir risiko bahaya terhadap karyawan, serta aset perusahaan dan lingkungan hidup. Yang terlibat dalam JSA adalah yang pertama, HSA, Engineer atau QC, yang kedua, Supervisor, yang ketiga, Technical atau Mekanik, yang keempat adalah Worker. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan JSA. Yang pertama adalah memilih pekerjaan yang akan dianalisa, yang kedua menguraikan pekerjaan, yang ketiga mengidentifikasi bahaya, yang keempat mengatasi atau menanggulangi bahaya, yang kelima menyusun JSA. Berikut adalah contoh JSA suatu pabrik atau suatu perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu manajemen untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman dan efisien serta produktif. Latar belakang implementasi SMK 3 terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu pembentukan komitmen dan tanggung jawab kepada pegawai. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu kewajiban dari pemerintah. Berikut adalah kebijakan SMK 3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tujuan penerapan SMK 3 yang pertama menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yang kedua meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi, yang keempat proteksi terhadap industri dalam negeri. Kriteria penerapan terdiri dari pembangunan dan pemeliharaan komitmen,
strategi pendokumentasian, peninjauan ulang dan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian, keamanan pekerja, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, audit sistem manajemen K3, dan yang terakhir, pengembangan keterampilan dan kemampuan. Merupakan upaya pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hasil dan evaluasi kinerja K3 nanti digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau standar yang diberlakukan. Peninjauan dan peningkatan kinerja. Peninjauan dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK 3. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.